Halo Sobat Goesmania, salam dua pedal. Oke, kita bertemu kembali di video kali ini. Saya akan memberikan video tutorial. Oke, kita simak videonya berikut ini. Oh ya, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan juga komentarnya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan video tutorial bagaimana caranya untuk memblading rem hidrolik ya untuk merek Shimano dengan seri MT200. Oke, langsung saja kita simak videonya berikut ini. Check it out. Berikut beberapa alat dan juga bahan yang diperlukan untuk memblading. Yang pertama ada suntikan bekas pengisi tinta print 2 buah ya. Terus ada selang vakum bekas karburator ya. Ini kita butuhkan 10 cm saja. Bagian ujung sedikit kita runcingkan ya, menyesuaikan lubang dari nipel. Terus ada karet pendil. Di sini kita hanya butuh sedikit ya, sekitar 1 cm. Terus ada 1 set kunci L ya, dan ada mineral oil ya. Kita menggunakan mineral oil Shimano, jangan menggunakan minyak rem untuk sepeda motor ya. Terus kita gunakan ada kain bekas ya, bisa juga menggunakan tisu. Nah, sebelum kita melakukan proses blading, kita lakukan langkah ini dulu ya. Disuntikan yang pertama, selang tadi kita masukkan ke dalam ujung suntikan yang pertama ya. Nah, prosesnya seperti ini. Kita masukkan seperti ini. Berikutnya untuk yang suntikan kedua, kita potong dulu pentilnya tadi sekitar 1 cm, terus kita masukkan ke dalam ujung suntikan yang kedua ya. Supaya apa? Di sini supaya nanti ketika dilakukan penghubungan antara suntikan ke lubang master pengisian minyak rem itu dia tidak bocor ya. Supaya lebih rapat. Nah, ini persiapan yang awal kita lakukan. Selanjutnya untuk langkah pertama ya, yang perlu kita lakukan adalah kita ratakan posisi master rem ya. Kita kendorkan pada baut pengikat. Terus kita ratakan, posisinya kita ratakan supaya datar, supaya ketika kita memberikan minyak ya atau sedang melakukan pengisian untuk mineral oil, dia tidak tumpah ya. Karena kalau dia miring pastinya akan tumpah. Nah, ini kita kendorkan dulu. Untuk baut pengikatnya menggunakan kunci L ukuran 5 ya. Kita kendorkan dulu. Setelah kita luruskan, baru nanti kita kencangkan kembali. Nah, ini posisi ketika sudah diratakan atau dibuat datar ya posisinya. Jangan lupa setelah dibuat rata kita kencangkan ya, menggunakan kunci L ukuran 5. Oke, di langkah yang kedua kita lepaskan untuk baut untuk pengisian ya, pengisian untuk mineral oil.
Kita lepas menggunakan kunci L ukuran 1 ya. Nah, setelah baut terlepas, kita simpan baik-baik ya, jangan sampai hilang. Kalau hilang nanti bisa gawat ya. Oh ya, di dalam baut untuk penutup juga terdapat seal ya, supaya mungkin rapat ya dengan bagian lubang pada master rem. Oke, sebelum kita pasangkan untuk yang suntikan yang kedua, ini kita harus lepas pada bagian penekan pistonnya ya. Kita lepas ya. Nah, posisinya kayak gini ya. Jadi suntikannya itu harus kita lepas untuk penekannya. Selanjutnya di langkah ketiga, kita masukkan untuk suntikan yang kedua ke dalam lubang pengisian mineral oil ya. Dan kita kencangkan secukupnya saja, jangan terlalu rapat ya. Karena di sini ada karet pentil ya, yang berfungsi sebagai seal, sehingga akan membuat lubang dan juga suntikan menjadi rapat ya, sehingga mineral oilnya nanti ketika dilakukan pengisian tidak tumpah. Nah, posisinya kayak gini. Oke, kita lepas di bagian penutup nipple ya. Di situ ada karet, kita lepas ya biar kelihatan untuk lubang nipplenya. Dimana lubang ini nanti kita gunakan untuk melakukan bleeding ya, atau kita nanti memasukkan mineral oil dari bagian bawah menggunakan suntikan yang pertama. Oh ya, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan juga komentarnya. Oke, sebelum kita memulai langkah berikutnya, kita isikan dulu mineral oil ke dalam suntikan yang pertama dengan cara kita hisap ya, seperti kalau kita menghisap cairan menggunakan suntikan ya. Setelah suntikan pertama terisi mineral oil, kita isikan secukupnya saja ya, jangan terlalu banyak atau penuh ya, secukupnya saja. Selanjutnya di langkah yang keempat, kita masukkan selang ke dalam lubang nipple. Dimasukkan yang rapat ya. Nah, posisinya seperti ini. Oke, selanjutnya untuk langkah yang kelima, kita siapkan kunci L ukuran 3 ya. Kita gunakan kunci L ukuran 3 untuk membuka baut pembuangan ya. Kita kendorkan. Nah, setelah kendor, tapi jangan sampai lepas ya, hanya dikendorkan saja. Oke, selanjutnya di langkah berikutnya, pada bagian master rem, pada lubang untuk pengisian yang sudah kita berikan suntikan yang kedua, kita berikan mineral oil ya. Kita berikan mineral oil Shimano secukupnya ya, jangan sampai penuh, secukupnya saja. Selanjutnya ke langkah yang ketujuh, yaitu kita suntikan ya, kita suntikan mineral oil pada bagian nipple ya, sampai mineral oil benar-benar mengalir ke bagian
saluran di master rem ya. Setelah kita tekan untuk mineral oil, nanti saluran mineral oil akan mengalir menuju ke bagian penampungan ya. Di sini bisa dilihat ya. Mineral oil akan naik pada penampungan. Dan di sini juga perhatikan apakah masih ada gelembung udara. Pastikan tidak ada gelembung udara ya. Dan kalau sudah di bleeding, kita kencangkan kembali pada bagian nipple untuk yang pembuangan. Kita kencangkan menggunakan kunci ukuran 3 ya. Kita tutup lagi. Nah, setelah nipple dikencangkan, kita pastikan lagi ya. Di langkah 9 kita tekan pada bagian master, pada bagian handle. Kita pastikan memang benar-benar tidak ada gelembung udara, dan juga pada saat pengereman harus benar-benar sudah padat, terasa keras ya. Nah, ini sudah terbleeding dengan baik ya. Berarti tinggal kita lakukan uji coba. Nah, setelah bagian pengisian selesai, membleeding selesai, kita tutup ya pada bagian suntikan yang kedua ya, supaya apa? Biar mineral oilnya tidak tumpah ya. Tidak tumpah ketika penampungan atau suntikan yang kedua ini dilepas. Dan jangan lupa siapkan kain bekas ya, atau tisu ya, misalkan nanti terjadi ada tetesan dari mineral oil yang mengenai pada bagian master rem. Oke ya, mineral oil tidak tumpah ya, karena tadi sudah ditutup. Nah, selanjutnya kita bersihkan kalau ada sisa mineral oil yang mengenai pada bagian master rem. Dibersihkan sampai bersih. Oke, kalau sudah dibersihkan, kita tutup kembali pada bagian lubang pengisian ya. Kita kencangkan dulu menggunakan tangan, lalu kita gunakan kunci L ukuran 1 ya. Kita kencangkan secukupnya. Oke, setelah dirasa cukup kencang, tidak lupa dibersihkan juga kalau ada sisa mineral oil. Di bagian suntikan untuk pengisian kita lepas juga ya. Nah, kita lepas. Tidak lupa dibersihkan juga kalau ada sisa mineral oil yang mengenai pada bagian kaliper. Selanjutnya kita pasang kembali untuk tutup karet ya, pada bagian pembuangan atau tutup nipelnya kita pasang kembali. Selanjutnya, sisa dari mineral oil yang ada pada penampungan pada suntikan yang kedua kita tuangkan kembali pada botol mineral oil ya. Kita simpan kembali untuk perbaikan atau bleeding berikutnya. Nah, kalau sudah posisinya, kita kembalikan ke posisi semula. Selanjutnya kita lakukan ke
pengujian ya. Kita tes apakah rem sudah bisa kembali seperti semula. Nah, di sini rem sudah bisa bekerja dengan baik ya. Nah, itu tadi video tutorial bedding rem hidrolik dari saya, Sobat Goes. Mohon maaf ya kalau ada salah kata dan salah dalam memberikan informasi. Oke, salam dua pedal. Thanks for watching.